Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Mankala diambil dari bahasa Arab man yang berarti siapa, dan kala adalah waktu. Waktu terdiri dari 3 bagian: masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Mankala bisa diartikan siapa waktu, siapa pemilik waktu, apa itu waktu. Perjalanan untuk mengikuti kerentanan dari Sang Pencipta. Berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Dalam dihandaran siang, tinggal dihandaran siang. Sangkan paranya dumani. 3 bagian waktu ini kita bisa pelajari seperti busur panah. Makin ditarik ke belakang anak panahnya untuk mengenal masa lalu. Makin tepat dan cepat kita mencapai target di masa depan. Kanjeng Sunan Kalijogo berpesan dalam lirik-lirik ini: mumpung padang rembulani, mumpung jembar galawani, mumpung kita dikasih kesempatan, kesehatan, dan kemampuan, udah saatnya kita untuk bergerak. Berproses dalam perjalanan waktu, menampaki ruang-ruang kehidupan, berjalan melangkah menuju ruang yang berbeda. Berjalan, menghargai proses, menggapai manusia mulia. Waktu dan ruang, manusia mulia, dan Sang Pencipta. Eling dan waspada. Mankala Nusantara, karena kita berbudaya. Dataran tinggi Bandung merupakan bekas danau purba yang sangat luas. Danau ini kerap disebut Situ Hiang yang terbentuk akibat letusan Gunung Sunda Purba sekitar 125.000 tahun yang lalu. Mantra letusannya menutupi cekungan Bandung yang mengandung aliran air Sungai Citarum, dan jadilah danau. Dataran tinggi Bandung disebut Parahyangan. Situ Hiang menyusut sekitar 20.000 tahun yang lalu. Pada episode ketiga ini akan menceritakan perjalanan Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja Jaya Dewata atau Prabu Pamanarasa, dan permaisurinya Nimas Kentring Manik Mayang Sunda beserta rombongan dan pasukan ke daerah Parahyangan atau sekarang yang kita kenal dengan Bandung atau cekungan Bandung. Perlu diingat, kota Bandung merupakan kota yang baru, dibangun menyeluruh pada saat pemerintahan kolonial Belanda, dimulai oleh Daendels. Pada narasi sejarah yang lain bahwa kota Bandung ini dibuka oleh Bupati Winatakusuma II dari titah leluhur untuk mencari pusat daya, dan yang sekarang menjadi sumur atau mata air yang dinamakan Sumur Bandung. Sebelumnya kota Bandung atau cekungan Bandung ini itu masih hutan belantara, rawa-rawa, dan situ-situ atau danau-danau. Dahulu pemukiman atau peradaban itu berada di sekitaran atau pinggiran dari cekungan Bandung ini. Pinggiran-pinggiran utara, selatan, barat, dan timur. Daerahnya ini disebut Tatar Ukur, dan pusat pemerintahnya berada di Dayakolot. Mungkin bagi orang yang tinggal di Bandung sering dengan nama Jalan Dipati Ukur, yaitu adalah pemimpinnya dari Tatar Ukur, Adipati Ukur. Sri Baduga Maharaja Jaya Dewata atau Prabu Pamanarasa adalah cucu dari Prabu Niskala Wastukencana dan anak dari Prabu Dewa Niskala, dan permaisurinya Nyimas Kentring Manik Mayang Sunda adalah anak dari Prabu Susuk Tunggal yang berada di Sunda. Istri yang lain dari Prabu Pamanarasa adalah Nyi Subang Larang yang melahirkan Pangeran Walang Sungsang, Rara Santang, Nyai Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Nyai Rara Santang ini adalah ibu dari Sunan Gunung Jati. Perjalanan ini
konon merupakan perjalanan ibadah dan nampak jelas dari para leluhur sebelumnya menuju pegunungan utara Bandung dengan menyisir sungai Cikapundung. Jejaknya sudah ada dari zaman Kerajaan Kendan. Kerajaan Kendan ini didirikan oleh Resi Guru Manikmaya. Sudah masa Kerajaan Tarumanegara. Dan juga penemuan di sepanjang sungai Cikapundung ini berasal pada abad ke-11. Dan ini sama dengan tentang waktu Candi Cangkuang dan candi-candi di dataran tinggi Dieng. Di sini kami sedang menyusur sungai Cikapundung untuk menuju sumber airnya berasal. Seperti yang diketahui bahwa sungai Cikapundung berasal atau berhulu di Curug Maribaya atau Curug Omas. Di daerah Maribaya ini, rangkaian dari sungai-sungai kecil di atasnya berkumpul menjadi sungai Cikapundung yang membelah kota Bandung dari utara ke selatan dan berhilir atau bersatu ke sungai Citarum. Sungai-sungai kecil yang berkumpul di Maribaya ini berasal dari banyak mata air, seperti mata air Cikawari yang menjadi sungai Cikawari, Cicalung, Ciputri, Cikarembi, dan Cibodas. Sungai kecil yang melewati daerah desa Cibodas ini disebut sama, yaitu Sungai Cikapundung, berhulu di Gunung Bukit Tunggul. Jadi semua sungai ini bersatu ke Maribaya atau Curug Omas dan menjadi Sungai Cikapundung. Kami mendatangi salah satu daerah yang terdapat mata air di Sungai Cikawari, yaitu berada di Desa Wamun Harja. Air merupakan sumber kehidupan fisik kita di dunia, dan Sang Pencipta air adalah sumber kehidupan jiwa tubuh kita. Dengan melihat mata air ini, kami merasa takjub dengan diberikannya kita sumber kehidupan oleh bumi pertiwi. Sudah sepantasnya kita melakukan timbal balik kepada bumi pertiwi ini dengan menjaganya sebisa mungkin. Yang paling mudah adalah merubah pola pikir kita. Mungkin saya analogikan seperti ini. Ketika bekerja di perusahaan, kalian mendapat gaji dan kalian akan loyal, patuh, dan mengerjakan sebaik mungkin terhadap job desk yang diberikan. Itu adab. Kita terdistorsi terhadap yang sebenarnya membantu kita hidup di dunia ini, yaitu bumi, termasuk air di dalamnya. Job desk kita terhadap alam adalah menjaganya, tetap bersih, tetap lestari, merubah pola pikir kita seperti dijelaskan dalam 3 rangkaian ini: hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minallam. Hubungan kepada Allah Sang Pencipta, hubungan kepada manusia, dan hubungan kepada alam di mana kita tinggal. Memelihara alam dan menjaga alam itu adalah adab. Dan rasa syukur kita terhadap Sang Pencipta alam semesta ini, itu adalah akhlak. Itu adalah contoh dari hablum minallah. Air merupakan unsur yang sangat dihormati dan dijaga oleh kebudayaan kita. Seperti yang diketahui di daerah Jawa Barat ini,
banyak nama daerah yang mempunyai awalan Ci. Ci itu adalah air yang memantulkan cahaya. Jadi bisa diartikan Ci itu adalah air yang jernih dan bersih. Jadi nama Ci itu bukan saja untuk sungai, tapi semua yang berhubungan dengan air yang bersih dan jernih itu akan disebut Ci. Mungkin kalian sedikit ada pertanyaan tentang banyaknya nama Ci di Jawa Barat ini. Kita datang ke tempat yang berawan Ci itu kalau mungkin tidak melihat adanya sungai, karena mungkin di daerah situ ada mata air atau ada sumber-sumber air yang lain atau yang berhubungan dengan air yang bersih dan jernih. Di sini terlihat bahwa kebudayaan kita sangat menghormati dan menjaga air. Nama sumur Bandung saja itu banyak tersebar di sekitaran Pulau Jawa, di daerah-daerah di Pulau Jawa ini, seperti yang dijelaskan pada episode sebelumnya. Dan sungai juga di budaya kita, khususnya di Pulau Jawa, banyak dijadikan sebagai batas wilayah, seperti Sungai Citarum, batas wilayah Kerajaan Sunda dan Galuh, Sungai Serayu, batas Kerajaan Pajajaran Sunda dan Galuh, dan Kerajaan Majapahit. Dan titik sumber mata airnya, hulunya, itu biasanya dikeramatkan. Sini terlihat bahwa kebudayaan kita sangat menghormati keberadaan air. Seperti yang teman-teman mungkin sudah tahu bahwa kebudayaan kita, bila ada rumah di dekat sungai, itu tidak boleh membelakangi sungai, tetapi harus menghadap kepada sungai. Ini dimaksudkan untuk menjaga dan melestarikan sungai. Ini adalah aliran Sungai Cikawari. Aliran Sungai Cikawari ini adalah salah satu dari sungai-sungai kecil sumber dari Sungai Cikapundung yang membelah kota Bandung menuju Sungai Citarum. Dan ini adalah Curug Omas, tempat berkumpulnya sungai-sungai kecil di atasnya, dan menjadi Sungai Cikapundung yang melewati kota Bandung. Ini adalah pertemuan antara Sungai Cikapundung dan Sungai Cikapundung Kolot yang berasal dari kota Bandung. Ini berada di daerah Dayakolot. Di sini titik pertemuan sebelum menuju Sungai Citarum. Sebelah kiri jalan ini adalah Sungai Cikapundung. Sebelumnya terdapat titik pertemuan antara Sungai Cikapundung Kolot dan Cikapundung. Ini adalah titik akhir dari Sungai Cikapundung. Dan ini adalah hilir dari Sungai Cikapundung. Sebelah kiri adalah Sungai Cikapundung dan sebelah kanan adalah Sungai Citarum.
Ini kita sedikit menyusuri Sungai Citarum. Sungai yang sekarang ini tercatat di salah satu artikel sejak tahun 2007 sebagai sungai tercemar di dunia. Padahal sungai ini punya nilai historis yang sangat besar bagi kebudayaan kita, khususnya di Jawa Barat. Banyak terdapat peninggalan-peninggalan sejarah di sekitaran Sungai Citarum ini. Tapi sekarang sepanjang Sungai Citarum ini banyak terdapat pabrik. Tercatat ada 500-an pabrik di sekitaran Sungai Citarum ini. Ini adalah perjalanan menuju Situ Cisanti, yaitu hulu dari Sungai Citarum yang berada di selatan dari Cekungan, Bandung. Sungai Citarum berhulu di 7 mata air di kaki Gunung Wayang yang dikumpulkan di Situ Cisanti dan berhilir di Muara Gembong, Bekasi.
Ini adalah situ Cisanti. Di sini tempat bagi mata air yang menjadi hulu dari Sungai Citarum. Yaitu mata air Citarum dan Cikahuripan. Dua mata air ini menjadi tempat petilasan Adipati Ukur. Dan yang lainnya adalah Cisadane, mata air Cikawurukan, mata air Cikoleberes, mata air Cihanyiwung, dan mata air Cisanti. Dan ini adalah mata air dengan nama mata air Citarum dan mata air Cikahuripan. Dan ini juga dipakai sebagai petilasan Adipati Ukur. Mata air ini keluar dari bawah. Terlihat di sini. Itu yang bergerak di bawah adalah sumber mata airnya. Ada jenis mata air seperti ini yang keluar dari dalam tanah membentuk kolam. Airnya menyebar melalui sungai kecil ataupun menjadi sumur. Ada juga yang keluar dari dinding-dinding tanah dan dinding-dinding bukit dan membentuk sungai-sungai kecil menjadi sungai-sungai besar atau membentuk sebuah sumur. Dua jenis mata air ini di situ Cisanti ada yang membentuk kolam dan yang membentuk sungai-sungai kecil. Dua jenis mata air ini itu bisa menjadi sumur juga. Bagus ya. Itu jelas gitu. Tuh satu lagi. Ubah pola pikir dan jagalah sungai dan sumber air yang lainnya, termasuk mata air.